Oh iya, ini saya udah selesai masaknya ya. Ini dia kacang panjang yang saya sayur bening. Ini juga tadi udah dimakan sama anak-anak. Terus ini pisang rebusnya. Nih, ini pisang rebus saya tadi itu banyak ya. Jadi sekarang cuma tinggal segini. Kalau pisang rebus di sini itu lumayan laku ya. Dan tadi suami saya tuh pulang bawa cabai. Nih, alhamdulillah ya, lumayan banyak. Saya tuh sekarang udah jarang ya beli cabai, tapi saya udah sering ngomong ya di video-video sebelumnya karena suami saya tuh sering ngambil cabai di tempat dia kerja lama. Oh iya teman-teman, sekarang saya ingin sedikit bercerita ya, sedikit membahas soal ini ceritanya kebetulan ya, kebetulan aja ceritanya itu nyatu nyambung, jadi saya pengen cerita di sini. Kan semalam itu saya membahas soal besti-bestian, persahabatan yang kita sudah berkeluarga. Kalau saya pribadi kan saya bilang saya tuh nggak punya besti-bestian, nggak punya sahabat dekat setelah berkeluarga, tapi semasa gadis saya punya. Jadi setelah saya membahas itu semalam di siang harinya, mungkin teman-teman udah nonton ya videonya. Pas setelah saya membahas itu, malamnya tiba-tiba teman saya nelpon atau dia WhatsApp saya. Padahal saya itu hilang kontak sama dia itu udah lama ya, sekitar berapa tahun ya, udah lama. Pokoknya saya itu masih ingat ya, waktu saya nikah saya masih sering teleponan atau chatan. Pas saya udah punya anak satu juga, pas dia udah nikah saya juga udah tahu dia udah punya anak satu. Terus terakhir kami itu kontak-kontakannya ya terakhir waktu saya punya anak satu ya, habis itu kami hilang kontak karena waktu itu HP saya rusak kalau nggak salah ya. Jadi semenjak itu sampai sekarang kami itu udah putus kontak. Tiba-tiba tadi malam dia nelpon saya. Bayangkan ya teman-teman ya, saya itu senang sekali, gembira sekali, apalagi dia ini salah satu yang dekat dengan saya ya waktu saya kerja di pabrik. Waktu itu kan saya kerja di pabrik ya, saya itu kerja di situ selama 2 tahun. Jadi kalau zaman-zaman dulu itu zaman-zamannya kita punya geng, kita punya bestie, kita punya sahabat seperti yang saya bahas malam ya. Kalau zaman itu saya punya ya teman-teman ya, saya itu punya dalam grup itu 4 orang. Terus kalau yang 2 ini masih tinggal di kawasan tempat kerja kami. Kalau dia itu tinggalnya iya, kalau dia itu tinggalnya rumahnya itu satu arah dengan saya. Jadi setiap kali saya pulang kerja saya itu keseringan sama dia. Ya, dia main di kamar aja dulu ya. Makanya bisa dibilang saya lumayan dekat sama dia. Jadi tapi kami tetap bersahabat itu berempat ya. Hanya saja saya itu sering pulang sama dia, kadang saya tidur di rumah dia, makan di rumah dia. Bayangkan aja. Tunggu bentar ya teman-teman ya, itu anak saya manggil, dia kekurung dalam kamar. Sekarang kita lanjut ya. Jadi kan tadi saya bahas ya kalau saya itu sering pulang bareng sama dia karena arah rumah kami itu searah. Jadi saya itu sering makan di rumah dia, tidur di rumah dia. Bisa dibilang saya itu sering nebeng lah ya sama dia. Karena memang saya itu lumayan dekat sama dia. Tapi kami tetap dekat ya berempat, tetap namanya juga bersahabat kan. Jadi tadi malam dia nelpon saya, terus saya senang sekali. Pokoknya bahagia sekali, soalnya saya itu sering mimpi ya, sering mimpi dia, sering mimpi ketemu. Mungkin karena semakin kangennya saya. Bahkan dulu ya saya ingat waktu saya masih gadis, saya itu pernah sakit selama 1 minggu. Saya itu ngigau-ngigau nyebut nama dia. Bayangkan tuh, padahal cuman teman ya atau sahabat, saya itu sampai ngigau-ngigau menyebut nama dia. Jadi saking saya itu sakit parahnya, dia dijemput kalau nggak salah sama abang saya. Dia datang ke rumah untuk nemenin saya kalau nggak salah ya, itu seingat saya. Semakin kangennya saya sama dia, bahkan waktu masih bersahabat pun saya sampai ngigo-ngigo nyebut nama dia. Bahkan sampai sekarang waktu kami hilang kontak, saya tuh sering mimpiin dia ya. Dia tuh sering masuk ke mimpi saya. Bayangkan betapa bahagianya saya tadi malam dia itu nelpon saya tiba-tiba. Tapi jujur aja sih ya, di balik kebahagiaan itu ada sedikit kekecewaan. Kenapa saya bilang gitu? Saya nggak tahu ya, ini bagus nggak ya diceritakan. Pokoknya intinya saya tuh bahagia karena bisa kontakkan lagi sama dia. Tapi ada sedikit kekecewaan. Ternyata dia mencari kontak saya itu karena butuh bantuan. Tapi ini bukan bantuan bentuk materi ya, bukan. Pokoknya intinya dia butuh bantuan. Tapi ya nggak masalah lah ya, karena dia juga sangat-sangat berjasa dalam hidup saya. Menurut saya kan sering tidur di rumah dia, sering makan di rumah dia. Hanya saja saya tuh merasa kecewa tuh gini,
Saya pikir dia itu mencari kontak saya karena rindu atau karena kangen sama saya, tapi ternyata karena dia butuh bantuan. Tapi ini bukan bantuan berbentuk uang ya, bukan. Hanya saja saya nggak usah bahas di sini ya. Rasa kecewa saya cuman itu ya teman-teman ya. Saya sedikit kecewa karena ya itu, saya itu selama ini pengen cari kontak dia, pengen cari akun Facebook dia, tapi nggak dapat karena saya itu semakin kangennya sama dia ya. Tapi dia cari kontak saya udah sekian tahun hanya karena ingin minta bantuan. Jadi rasa kecewa saya cuman itu aja, sedikit, tapi ya nggak apa-apa ya. Jadi saya tuh mikirnya gini ya, seandainya dia nggak butuh bantuan, apakah dia mau mencari kontak saya? Saya tuh berpikirnya gitu. Cuman karena itu yang membuat saya itu kecewa. Sedangkan saya sekian tahun saya sering mimpi dia karena saking kangennya, saya ngerasa dekat sama dia. Tapi saya nggak tahu juga ya, ini mungkin perasaan saya aja karena dia tuh bilang aku butuh bantuan kakak begini. Pokoknya saya nggak usah cerita ya. Yang penting ini bukan tentang materi, yang penting ya. Jadi rasa kekecewaan saya cuman itu aja. Ya tapi namanya kita sudah berkeluarga ya, sudah berbeda jalan. Saya itu kan tadi udah bilang ya, saya itu punya 4 sahabat. Kami itu keempat-empatnya berpisah ya teman-teman ya. Yang satu lari ke Medan, yang satu lagi kemana dia ya, Padang ya, pokoknya sekitaran Sumatera Barat atau Sumatera Barat, tapi saya nggak ingat di mana. Lintau kalau nggak salah ya, di Lintau itu masih Padang nggak sih? Kalau ada orang Lintau sini boleh di komen ya. Kalau nggak salah dia balik ke kampungnya di Lintau, yang satu di Medan, dan saya jauh ke Perawang, dan yang satunya lagi masih tetap bertahan di Pekanbaru. Namanya kita manusia ya, setiap manusia itu pasti sifatnya berbeda. Karena dulu saya itu merasa dekat, merasa bersahabat, kami ini berempat tuh memang berbeda, punya sifat yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Setelah menikah ini ya, yang saya bahas setelah menikah. Kalau yang masih di Pekanbaru itu saya masih tetap kontak sama dia ya, walaupun pernah putus kontak, abis itu dapat lagi kontaknya, tapi dia itu nggak begitu respon. Waktu saya pertama kali dapat kontaknya, saya juga bahagia ya, saya juga senang. Tapi ya itu mungkin karena udah berkeluarga, dia nggak begitu respon. Kan gimana ya rasanya kalau kita bertamu ke rumah teman lama. Biasanya kan namanya kita ke rumah teman lama kan ya seperti kayak rumah sendiri ya. Kalau ini saya merasa merasa seperti tamu. Jadi saya agak menjaga jarak, saya nggak datang. Padahal kalau seandainya dia itu menganggap saya sahabat, harusnya saya datang ke rumah dia itu saya merasa itu di rumah saya sendiri. Tapi pas saya datang ke rumah dia, saya itu merasa seperti tamu karena dilayani ya. Bukan berarti saya tidak dilayani, hanya saja kalau saya kan, kalau ada teman saya datang ke rumah, saya melayani dia seperti rumah dia sendiri gitu. Saya bikin dia senyaman mungkin, pokoknya anggap seperti rumah sendiri. Sedangkan kalau yang satu itu, saya datang ke rumah dia, dia memperlakukan saya seperti tamu ya. Jadinya nggak enak ya, nggak nyaman. Yang tadinya kita dekat, sahabat dekat, tiba-tiba seperti tamu saat kita datang ke rumahnya, jadinya nggak nyaman. Tapi nggak apa-apa ya, setiap orang kan berbeda-beda ya. Terus kalau yang satu ini juga kayak gitu ya. Dulu kami masih kontak, terus dia udah nikah, saya udah nikah. Dia masih agak, kalau balas chat sekedar balas, kalau saya telepon yang ngomongnya sekedar. Saya kalau seandainya sama teman lama itu ya seperti yang kayak mana saya dulu, kayak gitu saya sekarang. Tapi kami kan ada berempat ya. Kalau yang satunya lagi itu ya nggak berubah ya teman-teman ya, walaupun dia jauh ya. Saya nggak sebutkan di mana dia, pokoknya dia tuh jauh. Kami itu udah terpisah jauh, terus kami dapat lagi nomor HP-nya, saling kontak lagi. Walaupun kami itu terpisah jauh, seperti apa dulu waktu kami masih gadis, dekatnya seperti itu kami sekarang. Padahal dia juga udah punya anak 2 dan saya juga udah punya anak 3. Mungkin dia itu masih sering ya suruh saya datang ke kampungnya, datang kak, datang Lapi ke sini. Dia tuh manggil saya tante atau pipot ya, pot datang ke sini, pot datang ke sini main. Mungkin, tapi ini mungkin ya, mungkin kalau saya datang ke rumah dia, saya lebih nyaman ya kayaknya. Soalnya dari cara komunikasi melalui HP pun saya itu lebih nyaman sama dia. Karena seperti apa waktu dia gadis, waktu kami bersahabat masih gadis, sampai saat ini. Kalau yang 2 berbeda ya, karena yang satunya saat seperti apa saya bertamu ke rumah dia seperti tamu, dia memperlakukan saya seperti tamu, berarti udah nggak seperti sahabat ya. Terus kalau yang satunya lagi seperti apa saya komunikasi dia lewat WhatsApp, lihat apa sekedarnya aja sebatas teman, ya udah berarti dia nggak bisa seperti dulu lagi. Jadi sampai sekarang pun saya tetap tidak punya sahabat ya, cuman teman. Walaupun mereka itu dulu sahabat dekat saya, ya namanya kita udah berkeluarga, kita udah punya kesibukan masing-masing. Hanya saja kalau saya ada waktu, saya pasti nelpon. Kalau yang satu ini, saya tuh memang jarang komunikasi sama dia. Mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Hanya saja sekalinya kami nelpon, kami bisa sampai tengah malam. Bayangkan,
pokoknya paling lambat kami nelpon itu 1 jam. Tapi kalau sama dia, karena yang saya bilang tadi ya, kayak mana dekatnya kami dulu sebelum menikah, sampai sekarang masih kayak gitu. Hanya saja kami itu jaraknya terlalu jauh ya. Kalau nggak jauh mungkin saya mau ya main ke rumah dia sekali-sekali, atau begitu pula sebaliknya dia datang ke sini. Tapi karena udah jauh, anak masih kecil-kecil, saya itu ada rencana sih, saya akan pergi ke tempat dia atau dia datang ke sini supaya kami berkumpul gitu sekali-sekali. Tapi ya tunggulah ya, anak udah besar-besar, kalau udah ada uang yang memadai, karena memang saya tuh rindu ya sama mereka. Tapi setidaknya berkomunikasi dari HP udah cukup ya, walaupun sebagian orang itu sudah berubah, namanya juga manusia ya, nggak mungkin selalu sama. Tapi ini hanya sebatas curhat ya, curhat saya ini karena ini itu nyatu dengan yang saya bahas semalam. Semalam kan saya bahas soal besti-bestian, sahabat-sahabatan. Setelah menikah nggak ada lagi besti-bestian, nggak ada lagi sahabat-sahabatan. Jadi tiba-tiba malamnya sahabat saya atau besti saya waktu gadis nelpon saya. Bahagia sekali, tapi bahagia dengan sedikit kecewa. Cuma nggak apa-apa ya. Lagian ya gimana ya, yaudah lah ya, kita nggak usah bahas itu. Siapa tahu nanti dia nonton. Yang penting kalau dia nonton, saya tuh senang sekali. Dia udah kasih kabar saya, dia bisa mendapatkan kontak saya. Soalnya saya tuh udah susah mencari kontak dia, mencari akun Facebook, atau padahal di zaman sekarang kalau kita ingin cari teman lama itu gampang ya. Tapi saya nggak tahu kenapa saya tuh udah berusaha mencari dia, cuman dia yang saya nggak dapat. Tapi kalau yang berdua tuh saya dapat, kami kan berempat. Kalau kontak yang 2 orang itu sebentar saya dapat. Tapi kalau dia ini memang sekian tahun ya, dari anak saya pertama kan. Sekarang anak saya yang nomor 2 aja udah umur 7 tahun. Jadi kurang lebih sekitar 7 tahun atau 5-7 tahun lah kami hilang kontak ya. Ya udah ya teman-teman ya, saya tuh terlalu banyak omong. Ini hanya sedikit curhatan hati saya yang tadinya bahagia tapi ada sedikit kecewa karena teman saya itu mencari saya karena ada sesuatu, bukan karena rindu. Tapi mungkin ya seperti yang saya bilang tadi ya, setiap orang itu berbeda-beda. Mudah-mudahan komunikasi kami ke depannya nggak terputus lagi, karena sekarang kami udah ngumpul ya berempat ini. Bahkan saya udah kontakkan sama keempat-empatnya, jadi kami udah satukan. Saya juga udah kasih nomor yang lain ke dia, karena memang kami dulu berempat itu dekat sekali ya teman-teman ya, sangat dekat sekali. Apalagi dengan teman saya yang satu itu ya, karena kami searah. Saya sering tidur di rumah dia, makan di rumah dia, pokoknya di rumah dia saya sering. Aduh, kok saya bahasnya ulang-ulang ya. Ya udah ya teman-teman ya, kita nggak usah terlalu banyak omong. Soalnya saya kalau semakin banyak omong, semakin berlepotan yang saya bahas. Hari ini tuh tiba-tiba saya curhat tentang sahabat, karena semalam saya tuh lagi membahas soal sahabat, soal bestie. Tiba-tiba malamnya teman saya juga nelpon, atau sahabat lama saya juga nelpon. Makanya hari ini saya pengen curhat di YouTube gitu. Sekarang saya mau simpan ini aja dulu. Ini itu videonya kayaknya nokan edit, karena video ini memang khusus membahas soal sahabat dan bestie. Karena memang semalam saya membahas itu ya, jadi video ini cuman sambil bercerita-cerita aja ya, nggak ada di cut, nggak ada di edit, nggak ada, pokoknya satu kali tag, nggak ada dicampur-campur, nggak ada diganti-ganti.